流血也止住了，包括金身居然如此厉害。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Atas perintah Yang Kai, hampir semua murid yang bisa bergerak di Paviliun Lingqiao bergegas maju. Hu Meier menoleh dan menatapnya dengan penuh semangat. Jiawer, sebaiknya kita tidak terlibat, siapa tahu monster itu belum bisa melawan. Kenapa kita tidak menunggu dan melihat orang-orang Paviliun Lingqiao? Di sisi lain gedung yang penuh badai, Du Yishuang menatap Fang Ziki dan berkata, "Dia menyelamatkan hidupku." Fang Ziki tidak punya pilihan selain berkata, "Apa yang bisa kulakukan?" Tiba-tiba ada senyum panjang. "Hari ini aku telah melihat pahlawan yang begitu berani, bagaimana mungkin kita bisa tertinggal dari yang lain? Murid-murid dari angin dan hujan akan mengikutiku untuk membunuh mereka dan memberitahu mereka bahwa pria di hujan dan angin itu adalah pria sejati." Murid-murid laki-laki dari gedung angin dan hujan berteriak bersama. "Bagaimana dengan kita, kakak seperguruan Fang? Di mana murid-murid perempuan kita?" Du Yishuang bertanya. Setelah itu, dia memimpin sekelompok orang dan bergegas menuju monster itu. Setelah berhari-hari, hanya ada sekitar 700 murid yang tersisa di 3 sekolah, dan yang lainnya telah meninggal dalam mencari warisan Dongtian. 20% sisanya terluka dan tidak memiliki efektivitas tempur, atau kekuatan mereka terlalu rendah. Ada 3 sekolah murid, 3 kekuatan, 3 arah, tetapi hanya ada satu target, yaitu monster kura-kura yang. Pukulan Yang Kai tampaknya sangat menyakitinya. Bahkan jika dia tidak bisa mengambil nyawanya, tampaknya dia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Orang-orang dari Paviliun Lingqiao adalah yang pertama bergegas, satu persatu dengan mata merah, dan menunjukkan keterampilan seni bela diri terbaik mereka. Mereka menyerbu ke arah kura-kura bagaikan monster dan menembakkan bunga api satu demi satu. Geng berdarah mengikuti, diikuti oleh bangunan angin dan hujan. Di antara orang-orang ini, hanya ada beberapa dari mereka yang telah mencapai tingkat Zenyuan. Di antara mereka, Su Yan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Xie Hongchen masih berada di tengah udara dan belum kembali. Hanya Fang Ziki, Long Jun dan Hu Jiaur yang tersisa. Dan mereka semua adalah pejuang alam Zenyuan. Kekuatan seperti itu, sangat sulit untuk melakukan kerusakan yang efektif pada monster kura-kura, yang terkenal dengan pertahanannya. Ketika gerakan diluncurkan, vitalitasnya habis, tetapi tidak berpengaruh. Inilah masalahnya. Tidak ada murid dari 3 sekolah yang mundur dan menjadi putus asa. Mereka masih melepaskan gerakan pembunuhan mereka sendiri sesekali. Tempat di mana monster kura-kura berada. Yang Kai berdiri di sana dan tertawa. Dia merasa bahwa dia tidak menyia-nyiakan tanda bintang yang telah dia kumpulkan untuk waktu yang lama, dan itu sudah cukup untuk membangkitkan semangat juang mereka. Su Yan menatap pemandangan ini, yang hampir bisa disebut keajaiban. Ketiga murid sekolah itu selalu berkelahi, terutama setelah memasuki gua warisan. Kali ini, Ji Hongchen menyebabkan banyak masalah, jadi dia harus melakukannya. Dia pikir Paviliun Lingqiao akan hancur, tetapi dia tidak menyangka keadaan akan berubah. Tidak ada yang pernah bisa membuat ketiga murid sekolah bekerja sama sedemikian rupa, hanya ide untuk membunuh monster kura-kura. Melihat lengan kanannya yang gemetar, Su Yan merasakan sakit di hatinya. Ketika tersentuh, Su Yan melihat gadis kecil bernama Hu Meier itu datang ke sisi Yang Kai dengan tergesa-gesa. Kemudian dia bertanya kepadanya tentang lukanya, dia segera mengambil obat penyembuh dari tangannya, merobek gaunnya dan mengikatnya untuknya. Mata indah Su Yan bersinar, lalu perlahan-lahan mengalihkan pandangannya. Di medan perang, mungkin serangan dari 3 aliran murid itulah yang membangunkan monster kura-kura. Pikirannya yang kacau perlahan menjadi jernih. Tubuhnya yang besar juga menunjukkan tanda-tanda bergerak. Melihat pemandangan ini, hati semua orang terangkat, dan serangan di tangannya menjadi semakin ganas. Pukul kepalanya, ada luka di kepalanya. Tiba-tiba, teriakan seorang wanita terdengar. Itu adalah Du Yishuang dari angin dan hujan. Mendengarkan teriakannya, Fang Ziki dan Hu Jiawer bergegas mendekat dan memusatkan pandangan. Mereka menemukan bahwa ada luka seperti retakan di dahi monster kura-kura itu. Saat ini, darah merah mengalir deras. Konon, selama beberapa waktu,
dia terus-menerus memberi tahu Xiao Ruohan, pemilik gedung angin dan hujan, gurunya Xiao Ruohan, dan menyuruhnya untuk tidak merekrut murid perempuan di masa mendatang. Awalnya Xiao Ruohan mengabaikannya, tetapi dia sangat kesal. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke gedung angin dan hujan musim semi di kota Wumei. Tentu saja, dia tidak membenci wanita, tetapi dalam benaknya, pria dan wanita adalah dua spesies yang berbeda. Aku seorang pria, aku bangga. Namun, tanpa menunggu dua orang untuk bergerak, sesosok tubuh putih tiba-tiba datang, dengan hawa dingin seperti es. Batu giok kian-kian menunjuk ke bagian bawah, dan bunga es putih tiba-tiba muncul di luka yang dibuka oleh monster itu. Bunga es menyerap darah monster, dan dalam sekejap mata, mereka menjadi bunga berdarah dengan keindahan yang indah. Bunga es itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi kerucut es tajam yang tak terhitung jumlahnya, yang menusuk kepala monster itu. Monster kura-kura itu menarik kepalanya keluar dari lubang di tanah dan meraung ke langit, dan dia akan segera mati. Fang Ziki dan Jiaoer menoleh pada saat yang sama. Mereka melihat Suyan dengan wajah pucat. Mereka mengerahkan seluruh tenaga yang baru saja mereka pulihkan dan melakukan gerakan mematikan. Setelah pertarungan, Suyan berbalik dan jatuh, dan dia tidak bisa bertarung lagi. Fang Ziki dan Hu Jiaoer jelas merasakan hawa dingin Suyan kali ini, yang sedikit berbeda. Saat ini, monster itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik dalam menghadapi serangan 3 sekolah murid, dan kematiannya hanya masalah waktu. Akar dari semua ini terletak pada tinju Yang Kai yang kuat. Pukulan itulah yang mengilhami semangat juang 3 sekolah murid, dan memberi mereka keberanian untuk melawan monster seperti itu. Yang Kai tidak pernah berpikir bahwa kekuatan jejak bintang begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Setelah pukulan itu, tubuhnya lumpuh dan tidak bisa bergerak. Melihat pertempuran ratusan murid itu, Yang Kai tidak menemukan keganasan Jie Hongchen. Sejak tinju Yang Kai meledak, seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya. Baru-baru ini dia akhirnya sadar. Dia tahu bahwa Yang Kai pasti mendapatkan petualangan yang luar biasa di warisan Dong Tian. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan memberikan pukulan seperti itu. Itu adalah pukulan bagi monster di puncak level ke-6. Setelah membaca ini, mata Xie Hongchen memancarkan jejak kekejaman, dan menatap seseorang di bawah. Pria ini adalah Ni Yong. Dia, seperti Lan Cudi, terluka dalam pertempuran tadi dan sedang memulihkan diri tidak jauh dari Yang Kai. Baru 10 hari tidak bertemu, Yang Kai sudah menjadi sangat kuat. Ni Yong hampir ketakutan setengah mati, jika pukulan itu mengenai tubuhnya, dia takut tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang mata semua orang tertuju pada monster itu, dan tidak ada waktu baginya untuk mempedulikannya. Setelah monster itu mati, bagaimana dia harus menghadapi kemarahan Yang Kai? Perlahan berdiri, Ni Yong melangkah maju selangkah demi selangkah menuju Yang Kai. Menghadapi krisis seperti itu, Yang Kai tampaknya tidak tahu apa-apa tentang hal itu, tetapi tetap berdiri diam. Langkah Ni Yong menjadi jauh lebih cepat. Sekarang Yang Kai hanya memiliki Hu Meier dari geng berdarah. Selama dia cukup cepat, dia akan dapat membunuhnya. Mata semua orang sekarang tertuju pada monster kura-kura. Tidak ada yang memperhatikan gerakan Ni Yong, kecuali satu orang. Itu adalah Blue Cudi. Setelah Yang Kai menyelamatkan Suyan, dia memukul monster kura-kura itu dengan tinjunya. Dia tidak menyangka bahwa saudara seperguruan muda, yang masih mengikutinya lebih dari 10 hari yang lalu dan mematuhi perintahnya, dapat menunjukkan gaya yang luar biasa saat ini. Tindakan Ni Yong segera menarik perhatian Lan Cudi. Awalnya dia tidak terlalu banyak berpikir. Namun setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa ternyata tidak demikian. Sasaran Ni Yong adalah Yang Kai yang berdiri di sana. Dan dalam perjalanan, Lan Cudi adalah wanita yang cerdas. Dia langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Ni Yong. Dia mencoba mengingatkan Yang Kai. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia tiba-tiba melihat Yang Kai berdiri di sana tiba-tiba menoleh dan menatap Ni Yong. Ni Yong tiba-tiba berhenti dan menatap Yang Kai dengan ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana Yang Kai menyadari gerakannya, tetapi ketika dia menatapnya dengan tatapan seperti itu, Ni Yong merasa sedikit ketakutan. Kakak senior Ni, Yang Kai berbalik perlahan dan menatapnya sambil tersenyum. Adik Yang, Ni Yong menelan ludah, langkahnya sedikit mundur. Apakah kau di sini untuk membunuhku? Kalimat ini langsung menghancurkan pikiran Ni Yong dan membuatnya takut. Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya dan memaksakan senyum. Apa yang dikatakan saudara seperguruan Yang?
Bagaimana aku bisa melakukan ini? Kau dan aku adalah saudara dari sekte yang sama. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia tidak takut ketika dia berhadapan dengan pria yang dapat menghancurkan monster tingkat atas tingkat ke-6 dengan satu pukulan? Saat dia berbicara, Ni Yong melangkah mundur, mengangkat tangannya dan tertawa, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki niat jahat. Ni Yong, wajah Yang Kai penuh amarah, dan dia tiba-tiba meledak dalam kemarahan. Ni Yong dengan cepat berbalik untuk berlari, dan tidak menunggunya berlari beberapa langkah, di belakangnya tiba-tiba terdengar rengekan. Dalam keadaan tergesa-gesa, jiwa Ni Yong berada dalam bahaya. Dia melihat sebuah penusuk hitam sepanjang sekitar 1 kaki terbang dari Yang Kai. Dari penusuk itu keluar tawa. Tawa ini aneh, penuh dengan kejahatan, ke dalam pikiran, membuat Ni Yong semakin panik. Selusin kaki jauhnya, penusuk itu akan tiba dalam sekejap. Ni Yong tidak mau menunggu kematiannya. Dia berbalik dan melawan serangan itu dengan tergesa-gesa. Ni Yong terkejut menemukan bahwa kekuatan penusuk itu tidak seburuk yang dia bayangkan. Meskipun sulit untuk melawan dengan kekuatannya, dia tidak akan segera terbunuh. Ni Yong sangat gembira. Dia tahu bahwa situasi Yang Kai tidak setenang yang terlihat di permukaan, dia pasti sudah kehabisan akal. Terkejut, Ni Yong mundur, ingin menyingkirkan serangan penusuk itu, tetapi penusuk hitam aneh itu telah mengejarnya, senyum aneh tidak pernah berhenti. Apa-apaan ini? Bahkan jika itu rahasia, itu harus didorong oleh orang-orang untuk bergerak. Yang Kai berdiri di sana tak bergerak. Mengapa dia menyerang dirinya sendiri? Di balik suara langkah kaki yang tiba-tiba menyebar, Ni Yong melihat ke belakang adalah untuk melihat Blue Cudi. Ni Yong sangat gembira. Kakak senior Blue selamatkan aku. Ni Yong menjerit, tubuhnya terhuyung-huyung keluar, dan tawa di penusuk hitam itu semakin angkuh dan merajalela, tetapi itu menembus dada Ni Yong. Tubuh Ni Yong bergetar hebat. Sebelum dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba meredup dan tubuhnya jatuh. Blue Chu terengah-engah dan menatap Ni Yong. Namun, dia menemukan bahwa dadanya tidak terluka sama sekali, dan penusuk yang menembusnya hilang. Namun, tak lama kemudian penusuk itu keluar lagi. Menatap Yang Kai, aku melihat sisi lain menatapnya dengan semacam mata dingin. Yang Kai tidak berbicara dan penusuk itu berubah menjadi gumpalan cahaya hitam, melilit ujung jarinya, dan segera menghilang. Saling memandang untuk waktu yang lama. Yang Kai perlahan mengalihkan pandangannya dan tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Di tubuh Yang Kai, tawa liar iblis menyebar. Tawa itu gila dan kejam. Dengan tawa itu, dia sepertinya sedang mengunyah sesuatu. Yang Kai tahu apa yang dia kunyah. Itu adalah roh Ni Yong. Tetapi Yang Kai tidak menyangka bahwa kerucut jiwa yang rusak memiliki efek yang aneh. Bunuh atau tidak, bunuh atau tidak. Sambil mengunyah roh Ni Yong, iblis itu memanggil dengan penuh semangat. Aku sudah lama tidak mendengar suara yang mengharukan ini. Aku sudah lama tidak merasakan rasa segar dan lembut ini, tuan kecil. Budak tua itu bisa keluar kapan saja. Setelah waktu yang lama, iblis itu sedikit pulih, tetapi dia tidak memiliki keberanian seperti sekarang, dia tersentak dan berkata hati-hati. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang peran sebenarnya dari kerucut itu? Tuan muda, kamu tidak bertanya, iblis itu hati-hati menjawab. Dan hal ini terlalu jahat, aku khawatir tuan muda tidak akan menyukainya ketika mengetahuinya. Aku tidak menyukainya sekarang, aku tidak senang. Setelah menunggu lama, Yang Kai berkata, tetapi kali ini bagus. Ingat, hanya kali ini. Lain kali, jika kamu berani menyembunyikan sesuatu, kamu akan tahu konsekuensinya.